Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah dan sekalian, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan di malam ini. Alhamdulillah kita memasuki malam ke-21 hadirin sekalian. Dan kalau kata Zainuddin MZ, ini kita sudah masuk babak final hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingat Nabi Muhammad, beliau pernah bersabda bahwa bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Bagian awal disebut dengan rahmah. Nah, Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan itu adalah masa penyisihan. Jadi biasanya 10 hari pertama itu pesertanya masih banyak, sama kayak Piala Dunia ya. Penyisihan biasanya pesertanya banyak, masjid-masjid pada penuh. Nah, ketinggalan sedikit nggak dapat tempat gitu ya. Nah, fase kedua Nabi menyebutnya sebagai maghfirah. Nah, barang siapa yang beribadah maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalkan itu seperti fase perempat final. Jadi pesertanya sudah mulai berkurang gitu ya. Kalau sebelumnya masjid-masjid penuh, biasanya sudah berkurang, bisa tinggal 4 shop, 5 shop gitu ya. Sudah berkurang. Nah, fase terakhir disebut oleh Nabi sebagai itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau kita istiqomah ya, bisa menjalankan ibadah di malam-malam 10 terakhir, maka akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pesertanya sudah biasanya semakin sedikit lagi, karena sudah masuk fase final ya. Nah, biasanya 10 hari terakhir ini yang bapak-bapak sudah mikirin pulang kampung gitu ya. Nah, ibu-ibu sudah mikirin masak-masak buat lebaran ya, atau sudah mikirin baju baru buat anak-anak dan lain sebagainya. Jadi biasanya 10 malam terakhir ini justru orang-orang sudah mulai tidak fokus. Justru lebih ramai di mall ya, di pasar gitu. Nah, padahal hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau pesankan kepada kita, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad beliau juga bersabda, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa salat malam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosanya yang sudah lalu. Maka ini adalah kesempatan bagi kita semua hadirin sekalian, kesempatan emas untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini memiliki beberapa makna ya. Sebagian menganggap ya, berpendapat bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya takdir bagi manusia. Jadi takdir itu ada beberapa level. Pertama, takdir azali sebelum penciptaan alam semesta. Yang kedua, takdir misak. Ketika manusia sudah diciptakan, kita ditanya, bukankah aku Tuhan kalian? Alastu birabbikum? Kita menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Yang ketiga ini takdir tahunan. Ini menurut sebagian ulama turunnya di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, takdir yang makna dari Lailatul Qadar ini maknanya adalah malam penghargaan. Ini termasuk makna yang paling indah hadirin sekalian. Ini adalah penghargaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Muhammad ini sebagaimana sabda beliau, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, jadi kalau ada umat Nabi Muhammad usianya sudah melewati 70, itu sudah di atas rata-rata. Kalau kita lihat Google, rata-rata umur manusia itu 78 tahun hadirin sekalian. Nah, sedangkan umat-umat Nabi terdahulu umurnya bisa ribuan tahun ya. Nabi Nuh saja dalam Al-Quran diriwayatkan
berdakwah selama 950 tahun. Kalau kita tambah sebelum menjadi nabi 200 tahun, setelah jadi nabi sekitar 200 tahun, maka total usia beliau sekitar 100.300 tahun. Nah, kita bandingkan dengan usia umat akhir zaman ya, umat Nabi Muhammad itu jauh sekali. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar, di mana satu malam bisa senilai dengan 1000 bulan ya, maka para ulama menghitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka kalau kita dapat sekali Lailatul Qadar, kita dapat pahala ibadah 83 tahun. Bayangkan kita istiqomah 10 tahun ya, kita istiqomah ibadah dapat Lailatul Qadar, maka 10 kali 83 total 830 tahun. Kalau kita istiqomah 20 tahun hadirin sekalian, dapat Lailatul Qadar 20 kali 83, maka total sekitar 1600 tahun. Maka umat Nabi Muhammad yang usianya 60 sampai 70, pahalanya bisa melampaui umat-umat yang usianya 1000 tahunan kalau kita istiqomah. Nah, maka malam-malam ini adalah malam-malam kesempatan emas bagi kita semua untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Aisyah, ketika malam Lailatul Qadar beliau aiqazu ahlah. Jadi beliau itu membangunkan keluarganya, diajak beribadah. Jadi kalau biasanya di hari biasa Nabi Muhammad paling membangunkan Sayyidah Aisyah itu sebelum subuh. Nah, diajak sholat malam ya. Tetapi di malam Lailatul Qadar mereka semua diajak tidak tidur. Nah, sampai pagi ya, sampai menjelang subuh. Dan Nabi Muhammad hadirin sekalian, itu beliau ada beberapa amalan yang dilaksanakan oleh Nabi yang disunahkan. Nah, yang pertama yang paling penting membaca Al-Qur'an. Yang kedua itu adalah i'tikaf. I'tikaf ini sebenarnya sunnah sudah sejak zaman Nabi Ibrahim dan kemudian dilanjutkan di masa Nabi Muhammad. Dan sunnahnya hadirin sekalian, seperti apa sih i'tikafnya Nabi? Nabi Muhammad beliau sudah mulai i'tikaf itu sejak malam ke-21. Ya, bahkan sebelum maghrib itu beliau sudah i'tikaf. Lanjut terus hadirin sekalian, selesai sampai sholat Idul Fitri. Jadi 10 malam terakhir itu beliau benar-benar i'tikafnya terus menerus. Selesainya sampai Idul Fitri. Itu luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Ini makomnya makom Nabi ya. Kalau kita bagaimana hadirin? Ya kita semampunya gitu ya. Yang mampu 10 malam terus menerus sampai Idul Fitri, alhamdulillah. Tetapi para ulama juga membolehkan kita i'tikafnya sehari atau semalam. Kalau kita niatkan sehari berarti sejak subuh ya, nah, sampai maghrib kita i'tikaf di masjid. Kalau malam berarti sejak maghrib sampai selesai nanti subuh. Nah, itu juga dibolehkan hadirin sekalian. Nah, boleh juga kita sebentar. Jadi para ulama juga membolehkan. Misalkan kita datang sebelum maghrib ya, sampai datangnya maghrib, kita menunggu beberapa saat ya, beberapa menit, beberapa jam, itu sudah terhitung i'tikaf. Yang penting kita niatkan, kita masuk masjid sudah berwudu dan kita niatkan i'tikaf. Nawaitu li'atikaf lillahi ta'ala. Dan boleh juga hadirin sekalian, misalkan sebelum maghrib ya, kita sudah datang sampai isya, nah sampai tarawih. Kalau kita niatkan i'tikaf, kita juga sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Paling tidak jangan sampai 10 malam terakhir ini kita tidak i'tikaf sama sekali. Barang satu malam ya, satu hari atau mungkin beberapa jam disunahkan kita melakukan i'tikaf. Lalu apa yang kita lakukan saat i'tikaf hadirin sekalian? Nah, yang paling penting sebenarnya sholat malam, karena di hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, barang siapa sholat malam di malam Lailatul Qadar, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni. Yang kedua membaca Al-Quran ya, sebanyak-banyaknya kita baca Al-Quran semampu kita ya. Kalau kita bisa khatamkan alhamdulillah,
sekali alhamdulillah ya, setengah alhamdulillah, yang penting sebanyak mungkin kita gunakan waktu membaca Al-Qur'an. Nah, yang ketiga hadirin sekalian, kita memperbanyak tasbih, tahmid dan juga istighfar. Dan yang diingatkan oleh para ulama hadirin sekalian, ketika i'tikaf ini kita dilarang untuk mengobrol terlalu banyak dengan teman kita yang sama-sama i'tikaf. Ya, jadi jangan sampai kita datang i'tikaf ngobrol aja nih sampai pagi gitu ya. Nggak ada sholatnya, nggak ada doanya, nggak ada baca Qurannya. Jadi sebisa mungkin kita menyendiri ya, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa. Dan selanjutnya hadirin sekalian, yang diingatkan juga para ulama, bukan berarti kita itu i'tikaf itu tidak mandi, tidak ganti baju ya. Jadi Nabi Muhammad itu meskipun beliau 10 malam, tetapi beliau tetap mandi ya. Beliau tetap mandi, ganti baju juga ganti baju ya. Kalau nggak ganti baju nanti gatal-gatal gitu ya. Yang penting kita tetap menjaga kebersihan ya, tetap mandi, tetap kalau saatnya pulang pun boleh kita pulang, kemudian datang lagi ke masjid melanjutkan i'tikaf. Demikian hadirin sekalian, beberapa sunnah arahan dari Nabi Muhammad SAW bagi kita umatnya. Beliau telah memberikan teladan bagaimana beliau mencari Lailatul Qadar, dan memang beliau mengingatkan bahwa kemungkinan besar di hari-hari ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas menyebutkan secara spesifik bahwa beliau mengetahui di tanggal 27. Tetapi memang Lailatul Qadar ini dirahasiakan hadirin sekalian. Maka supaya kita dapat ya, kalau bisa kita tidak bolos nih 10 malam. Kalau kita tidak bolos, insya Allah kita dapat. Jangan kita bolosnya banyak gitu ya, masuknya cuma di tanggal 27. Nah, itu bisa-bisa kelewatan gitu ya. Jadi supaya aman ya, kita sabar, istiqomah sampai akhir Ramadan, insya Allah Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah dan diberikan rezeki bisa ibadah di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni dan kita nanti menyelesaikan ibadah Ramadan, diterima semua amal ibadah kita dan diampuni semua dosa-dosa kita, seolah-olah kita kembali lahir dari rahim ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.